Untuk memulai perbincangan ini, saya akan kembali mengulang dan saya juga akan kembali menekankan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama pada saat mengumumkan hasil dari sidang isbat pada Minggu malam kemarin. Saya akan mengutip kembali, mari jadikan momentum Ramadan, bulan penuh rahmat ini untuk introspeksi diri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Perjuangan politik telah usai, sekarang mari berjuang meraih fitri. Ini sangat penting karena kita harapkan semua yang panas-panas, semua yang berbau perseteruan, kemudian juga perpisahan ataupun juga perbedaan silang pendapat selama masa pemilu kemarin. Karena mungkin ada perbedaan pilihan politik partai ataupun juga capres-cawapres, saatnya kita kembali bersatu dan kita gunakan momentum bulan Ramadan ini. Untuk bisa berbincang lebih jauh mengenai tema kita, sudah hadir di samping saya pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, kita ganggu waktu sholat tarawihnya, nggak jamaah, nggak apa-apa ya Kang ya. Siap. Ini mengedukasi ini masyarakat juga. Dakwah juga. Dakwah juga, baik. Dan juga kan memberikan pandangannya dan juga pesan-pesan untuk masyarakat. Tentunya sudah hadir juga di samping saya, beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN, yang juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI, yaitu Bapak Kiai Haji Nurul Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat. Kang Ujang, sebagai pengamat politik yang tahu bagaimana kondisi masyarakat, yang tahu juga bagaimana kondisi elit politik, termasuk juga apa saat ini yang kemudian banyak pesan-pesan bertebaran di media sosial. Sebenarnya setelah pemilu berlangsung, begitu kan, saat ini rekapitulasi sedang berjalan, bagaimana perpecahan di kalangan masyarakat ini masih terjadi yang ada hubungannya dengan pemilu? Masih tajamkah, masih kentalkah perpecahan tersebut? Sebenarnya ada pergeseran atau perbedaan Mbak Putri ketika pemilu 2019 dengan 2024. Dulu itu pertarungannya tajam di bawah, 2019. Riak-riak polarisasi sangat luar biasa keras. Bahkan lukanya hingga saat ini gitu. Itu pertarungan di grassroots. Tapi untuk pemilu 2024 ini pertarungannya elit. Lebih di tingkat atas. Jadi saya melihat ya di bawah itu tidak terlalu gesek-geseknya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu gesekannya di atas. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh jiwa besar ya dari elit politik. Kalau saya sebut butuh jiwa kenegarawanan. Negarawanan itu ya apa? Sebenarnya sangat sederhana. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi lepaskan dulu tuh hal-hal ego gitu ya. Betul. Harus siap kalah dan siap menang. Lalu utamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua sebenarnya jiwa kenegarawanan itu kalau saya bisa sampaikan tindakannya, perilakunya termasuk ucapannya kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Bukan soal misalkan kalah lalu gengsi gitu ya. Ya intinya dalam konteks ini, dalam konteks Pilpres saya meyakini elit-elit politik yang saat ini, baik yang menang maupun yang kalah, memiliki sifat kenegarawanan itu. Dan saya meyakini rekonsiliasi itu akan terjadi. Tadi panas-panas di elit, tapi saya meyakini kita punya sejarah yang panjang Pilpres pasca reformasi gitu ya. Semuanya ketika pertarungannya keras gitu berujung dengan rekonsiliasi, berujung dengan konsensus, berujung dengan persatuan dan kesatuan. Karena saya meyakini pertarungan sekencang apapun pertarungan itu, perbedaan apapun antar kubu, ya persaingan yang keras antar partai politik gitu, itu tidak membuat kita untuk bisa bersatu. Dan kita sudah punya pengalaman itu, Mbak Putri. Coba bayangkan bagaimana 2019 Pak Prabowo begitu keras pertarungan dengan Pak Jokowi. Betul. Tapi keduanya mampu bersama dan mampu menjaga kestabilan bangsa hingga 5 tahun hingga saat ini. Bahkan dalam konteks pemilu 2024 Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya meyakini 2024 ini untuk ke 2029 saya meyakini yang kalah pun akan berjiwa besar. Dia akan melalui jalur konstitusional, artinya jalur MK, dan yang kalah sudah mengatakan akan memproses juga di jalur Mahkamah Konstitusi. Artinya di situ sudah mulai ada jiwa-jiwa kenegarawanan itu. Dan saya meyakini saya husnudon saja, ini bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah, bahwa semua elit politik dalam tanda petik yang kalah pun pasti akan berjiwa negarawan. Artinya begitu. Akan bersatu. Nanti juga ujungnya ketika KPU memutuskan, ketika nanti ada gugatan di MK, ketika MK memutuskan pun saya yakin akan menerima kekalahan itu. Baik, baik. Nah tadi ada catatan dari Kang Ujang bahwa saat ini berbeda dengan pemilu sebelumnya 2019. Pada saat itu betul-betul tajam perbedaan perseteruan yang terjadi di grassroots. Kalau sekarang malah sepertinya gesekan ada di kalangan elit politik. Nah untuk itu kita bisa minta pandangan juga, termasuk bercerita. Dari Gerindra ini ada Bang Andre Rosiade dan juga dari P3 ada Mas Ahmad Paidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre, Mas Awi.
Waalaikumsalam Putri. Baik, Bang Andre juga bisa mendengar suara saya. Sepertinya Bang Andre masih ada di telepon. Nanti mungkin setelah telepon bisa kita minta pandangannya juga. Tapi Mas Awi, sebenarnya apa yang dirasakan oleh Mas Awi sendiri mewakili rekan-rekannya juga sebagai petinggi partai politik juga, gesekan apa yang terjadi? Dan kita harapkan juga masyarakat berharap bahwa kalangan elit politik ini bisa memberikan contoh yang baik sehingga kemudian adem ayem semuanya kepada masyarakat. Mas Awi silakan. Ya, saya kira sekarang masih politiknya adem ayem ya, nggak ada yang apa rame-rame gitu. Cuman kalaupun ada demo-demo kecil kan eskalasinya masih kecil, saya kira bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, orang berbeda pendapat hal yang wajar gitu, tidak mungkin semuanya harus sama pendapatnya. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan, ya sebagai bulan suci menghormati umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa, tentu bukan berarti aktivitas politik berhenti, aktivitas pemilu bukan berhenti. Di satu sisi kita menghormati bulan Ramadan, kita sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan makhluk dengan pencipta dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ubudiyah, yakni memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Ini kan urusan akhirat, tetapi urusan dunianya itu tergantung dengan bidang yang ditekuni. Misalkan politisi, ya di jalur politisi memperjuangkan hak konstitusional mereka melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan, itu juga bagian dari ibadah. Jangan dikira nanti ketika teman-teman memperjuangkan haknya di MK dianggap tidak puas terhadap hasil pemilu. Jangan begitu. Orang memperjuangkan haknya itu juga boleh dibaca bagian dari ibadah. Apalagi misalkan ada sejumlah caleg ataupun kandidat yang merasa dicurangi terus dia mencari hak keadilannya, itu jangan dianggap anti persatuan. Semuanya sudah pada jalurnya masing-masing. Toh pemilu baru akan diumumkan pada tanggal 20 atau 21 Maret. Nah, selama proses itu kami lihat sampai saat ini kan tidak ada hal-hal yang ria-ria terlalu signifikan, masih adem-adem gitu. Jadi kalaupun nanti tadi disampaikan oleh Kang Ujang, ya hanya perbedaan pendapat saja gitu kan. Perbedaan isu di elit, ya kita kan diskusi di TV One ini kalau semuanya sama, ya itu paduan suara namanya. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, itulah indahnya demokrasi. Baik, perbedaan memang wajar. Sepertinya nanti kita bisa minta pandangan dari Bang Andre Rosiade, tapi kita dengarkan terlebih dahulu. Atau Bang Andre sudah bisa bergabung dengan kita? Bang Andre sudah bisa mendengar suara saya? Putri. Baik, Putri. baik Bang Andre. Ya Bang Andre, bagaimana kemudian hingga saat ini perjuangan untuk bisa menjaga hasil dari pemilu ini, tapi tetap juga bisa menjalankan ibadah. Dan satu hal tadi, Kang Ujang sudah katakan, ini diminta oleh masyarakat bahwa tokoh-tokoh, para petinggi elit politik bisa memberikan contoh sehingga kemudian masyarakat ini juga adem ayem dan juga menyambut nanti hasil pemilu ini dengan baik begitu. Silakan Bang Andre. Ya, begini Putri. Saat ini kan kondisi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya kan saya juga mau persiapan sholat tarawih ini. Tapi Putri ngajak diskusi, ya tertunda dulu kita ke masjidnya. Seharusnya dari maghrib kita di masjid. Jadi memang begini Putri, saya rasa situasi saat ini kan pleno provinsi hampir seluruh daerah sudah selesai. Hampir selesai. Sehingga menurut saya kita tinggal nanti pleno di KPU Pusat dan insya Allah nanti tanggal 20 Maret akan ada penetapan oleh KPU. Dan saya rasa teman-teman seluruh partai politik, seluruh tim sukses sudah tahu data yang ada. Karena hampir pleno seluruh provinsi itu sudah selesai. Dan kita tahu memang, mohon maaf, Pak Prabowo insya Allah memenangkan kontestasi ini, Pilpres ini dengan satu putaran. Nah, bagi yang tidak puas, tentu ada jalurnya. Jalurnya apa? Ya tentu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa tentu sekali lagi ya ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya tentu tensi kita turunkan dulu dan sambil yang tidak puas silakan siapkan dokumen, data-data, nanti silakan ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, ya kita jadikanlah momentum bulan puasa ini adalah momentum kita kembali bersama-sama. Memang mungkin waktu Pilpres yang kemarin mungkin ada yang bicara agak keras, agak kencang. Mari kita saling memaafkan
Mari kita saling bergandengan tangan, ya. Ya, kita tunggu saja penetapan oleh KPU nanti tanggal 20 Maret, dan insya Allah bagi yang tidak puas, monggo silahkan, ada jalurnya melalui Mahkamah Konstitusi. Begitu Putri. Baik Bang Andre, Pak Yai, ini menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Awi, memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan, termasuk juga kemudian menemukan data-data adanya pelanggaran pada saat pemilu nanti. Ini bukan termasuk memperjuangkan kebatilan, tapi ini justru memperjuangkan kebaikan. Dan ini supaya tidak disalahartikan juga oleh masyarakat. Nanti mungkin Pak Yai bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi.